Kisah Sunan Gresik berdakwah dengan cangkul dan pengobatan. Di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah dentuman konflik saudara dan bayang-bayang runtuhnya kejayaan Majapahit, ketika bumi Jawa menangis karena kelaparan dan wabah penyakit yang merajalela, hadir sosok asing dari tanah jauh, Maulana Malik Ibrahim, yang kelak dikenal sebagai Sunan Gresik, pelopor Wali Songo, dan penabur benih Islam di bumi Pertiwi. Beliau tidak membawa pedang atau pasukan. Yang beliau bawa adalah kitab, cangkul, dan ramuan pengobatan. Ia bukan sekadar dai, melainkan dokter langit dan ahli bumi, tabib dan petani spiritual, yang menyembuhkan tubuh dan menyuburkan jiwa rakyat Majapahit yang terpuruk ketika Majapahit runtuh oleh perut dan penyakit. Akhir abad ke-14 adalah masa suram bagi kerajaan Majapahit. Dinasti raja-raja besar seperti Hayam Wuruk telah lama sirna. Perang saudara pasca wafatnya Raja Wikramawardhana meluluh lantakan tatanan politik. Sementara itu, kelaparan menyapu desa-desa karena sistem pertanian yang kolaps, dan wabah penyakit menular menyebar dari pesisir hingga pedalaman. Rakyat terlunta-lunta, dan ajaran yang lama tak mampu menjawab penderitaan nyata yang mereka hadapi. Dalam kekosongan spiritual dan ekonomi inilah, Sunan Gresik datang membawa harapan baru dari Samarkand Kelaran. Jejak seorang pembaharu, dilahirkan di Champa, Kamboja, Maulana Malik Ibrahim adalah putra dari Barakat Zainul Alam, ulama sufi besar dari Maroko. Ia menimba ilmu di berbagai pusat peradaban Islam, Samarkand, Persia, dan Yaman, belajar pengobatan dari kitab-kitab Ibnu Sina, dan ilmu agraria dari para ahli lingkungan Muslim. Ia menguasai pertama ilmu pengobatan Timur Tengah dengan ramuan arbal dan metode penyembuhan jiwa. Kedua, teknik bercocok tanam modern, rotasi tanam, pemupukan alami, dan efisiensi irigasi. Ketiga, perpaduan ilmu dunia dan akhirat. Inilah yang menjadikannya figur unik di antara para pendakwah. Seorang sufi sekaligus saintis, seorang guru rohani sekaligus inovator sosial. Dakwah yang membumi, cangkul di tangan, doa di hati. Setibanya di Gresik pada 801 Hijriah 1392 Masehi, Maulana Malik Ibrahim tidak langsung berdakwah dari mimbar. Ia membuka warung sederhana, menjual kebutuhan pokok dengan harga murah, membuka klinik pengobatan gratis, dan mengajarkan cara bercocok tanam baru kepada petani yang putus asa. Ia turun ke sawah bersama rakyat, menyentuh lumpur dan keringat, sambil menyisipkan ajaran Islam. Dalam percakapan sehari-hari, ia tidak mengutuk ajaran lama, tapi menunjukkan kemuliaan Islam lewat akhlak dan kemanfaatan. Ia menyembuhkan yang sakit, memberi makan yang lapar, dan membuka hati yang tertutup oleh keputusasaan. Inilah dakwah yang sejati, kata masyarakat waktu itu, bukan sekadar bicara surga, tapi membawa harapan nyata di dunia. Merangkul bukan menyerang, strategi dakwah yang damai. Dalam masyarakat Majapahit yang stratifikatif, beliau tidak menghina kasta, melainkan merangkul golongan terbawah, para buruh, petani, dan orang miskin. Beliau memperlakukan mereka sebagai manusia merdeka, ciptaan Tuhan yang setara. Tak heran, Islam tumbuh dari akar rumput, bukan dari puncak istana. Ketika ia diundang ke Trowulan, ibu kota Majapahit, sang raja memang tidak masuk Islam, namun menghormatinya dan memberinya sebidang tanah di Gapura, Gresik. Disitulah pesantren pertama di tanah Jawa berdiri, menjadi pusat pembibitan para ulama yang akan melanjutkan estafet Wali Songo, warisan abadi sang penyembuh. Tahun 1419 Masehi, Maulana Malik Ibrahim wafat dan dimakamkan di Gresik. Namun warisannya hidup dalam ribuan pesantren yang lahir dari benihnya, metode dakwah yang membumi dan humanis, tradisi Islam Nusantara yang damai dan bersahabat. Referensi historis, Asra Azumardi, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad 1711 dan 1713, Kencana, 2004. Reclaves, MC, Sejarah Indonesia Modern,
LP3S ke-1991, Alfian, tinggi, Ibrahim, Islamisasi di Jawa. Kajian historis, Pusat Studi Asia Tenggara, ke-1993. Ensiklopedia Islam, Departemen Agama Republik Indonesia. Hadi Wijono, Harun, Religi Masyarakat Majapahit, Penerbit Kanisius, ke-1983. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.